Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman, sobat semua, bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengaduk roti lagi teman-teman. Kebetulan hari ini kita ada pesanan roti dan kita harus bikin sekarang teman-teman. Dan ini akan saya persiapkan bahannya di bawah teman-teman. Ini ada bermacam, ini ada protein sedang ya, protein tinggi ya, terus ada gula, terus telur, keripan, garam, dan lain-lain teman-teman. Nanti kita akan langsungkan teman-teman, dan tonton terus video teman-teman, karena setiap saya buat video saya akan menyertakan sebuah resep dan mungkin bisa dicontoh, ada yang ingin belajar mungkin bisa tonton dan lihat nanti teman-teman bagaimana saya mengaduk dan lihat hasil terakhirnya teman-teman. Jadi ini real ya, bukan hanya praktek bikin roti, tapi ini betul-betul saya buka usaha roti rumahan. Bagaimana cara kita membuat usaha sendiri teman-teman, dengan peralatan apa adanya tapi bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi sekarang untuk mencari pekerjaan sulit, kita bagaimana caranya mempekerjaan sendiri, mencari pekerjaan sendiri, atau membuat pekerjaan sendiri di rumah sendiri. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya, daripada lama ngomong-ngomong nanti akan membosankan. Jadi saya akan langsung aja ngaduk teman-teman. Kita perlahan memasukkan ke mesin. Oke teman, kita lanjut teman. Pertama-tama kita masukkan yaitu ini teman ya, 6 kilo cakra. Ini protein tinggi teman, saya memakai yaitu cakra kembar teman, karena lebih bagus, lebih empuk ya. Kita masukkan 6 kilo ya, 6 kilo tepung. Ini 5 kilo teman-teman, 5 kilo protein tinggi, kemudian saya campur teman-teman, yaitu kita pakai segitiga biru 1 kilo. Tujuannya ini teman-teman, karena 6 kilo teman ya, 6 kilo tentu kita akan balapan dengan apa adonannya nanti, karena dengan 6 kilo itu pasti ya kan cepat mengembang, dan cenderung kalau kita kalah ya, kita terlambat, maka dia akan cenderung dia kempes rotinya. Makanya saya memakai protein sedang ya, itu untuk mempertahankan supaya dia lebih kokoh nantinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita gulanya 1,5 kilo teman-teman ya, dengan perbandingan setiap kilonya teman-teman kita hanya memakai itu 250 gram teman-teman ya. Kalau ingin lebih manis boleh sampai 300 gram, tapi jangan lebih, karena kalau pengaruh terlalu banyak gulanya juga akan mempengaruhi serat atau mempengaruhi juga kerja ragi, dan mungkin rotinya tuh tidak terlalu mengembang kalau kebanyakan gula teman-teman. Jadi sebaiknya itu gula itu antara 250 sampai 300 gram, atau mungkin boleh kurang dari 300 gram ya, 250 gram maksudnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah ragi instan. Ini saya pakai 90 gram teman-teman, dengan perbandingan per kilonya tuh kita pakai hanya 15 gram. Jadi kita pakai ini 90 gram ragi instan. Saya memakai merek itu merek Primo tulisannya. Kemudian pengemput teman-teman, ini pengemput saya pakai 30 gram, dengan perbandingan per kilonya kita hanya memakai itu 5 gram. Jadi pengemput itu nggak boleh terlalu banyak juga teman, itu hanya dibolehkan 4 sampai 5 gram. Kemudian susu teman-teman ya, ini susu ini saya pakai per kilonya cuma 50 gram, jadi saya pakai 300 gram. Kemudian itu setelah kita campur semua, ini kita aduk-aduk kering dulu biar semua bahan sama yang lainnya, semua bahan ini bercampur dengan tepung. Kemudian nanti kita akan menurunkan telur. Oh ya, sampai saya gini teman ya, telur itu teman-teman, itu kita mengambil putihnya separuh saja teman ya. Jadi kalau ini saya pakai 1 kilo itu 6 butir telur. Jadi saya pakai cuman 3 butir telur itu saya lepaskan putihnya, 3 butirnya utuh teman-teman. Oke, saya masukkan
Jadi ini teman yang kita pakai masukkan, yaitu yang utuh ini teman, yang utuh itu tiga butir teman ya, yang utuh 3 butir. Kemudian yang putihnya lagi teman-teman kita ambil cuman kuningnya saja teman-teman ya, dikit-dikit ikut apa-apa teman-teman ya. Oke teman ya, untuk garam teman-teman kita masukkan di akhir, juga margarin kita masukkan di akhir setelah kalis. Setelah ini masuk teman-teman ya, setelah ini masuk kita tuangkan air dulu sedikit teman-teman ya, kita aduk-aduk seperti ini teman-teman, kita aduk-aduk biar kuningnya ini juga biar pecah dulu, nantinya biar lebih cepat tercampur dengan adonan. Kemudian kita masukkan lagi teman-teman gini airnya. Air yang kita pakai teman-teman ya, per kilonya itu saya timbang tuh 450 gram. Jadi ini 6 kali 450 gram teman-teman ya. Jadi pokoknya intinya per kilonya saya pakai 645 gram. Setelah itu teman-teman kita segera pencet tombolnya teman-teman supaya ini berputar. Oke. Kemudian kita turunkan airnya secara perlahan-lahan. Jadi dalam proses pembuatan roti itu teman-teman, kegagalan itu bukan dari resep saja teman-teman. Jadi kegagalan itu karena cara proses yang salah. Jadi cara mencampurkan ini teman-teman tidak boleh langsung mencampur sekaligus ya, karena akan berpengaruh. Bisa saja itu kebanyakan airnya lembek, airnya terpengaruh untuk menambah tepung. Akhirnya kerja ragi tidak maksimal, semua tidak maksimal. Itulah kegagalan dari yang membuat roti. Ini perlu diperhatikan dalam pembuatan roti, adalah cara proses teman-teman ya. Jadi cara proses itu yang menentukan berhasil tidaknya sebuah produk namanya roti atau tundulan donat. Oke teman-teman, lanjut tonton terus videonya. Dan apabila ini videonya bermanfaat buat Anda ya, sudi kiranya untuk dukung channel saya dengan cara like dan komen. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah seperti ini sepertinya sudah mulai halus, mulai agak kalis. Kita masukkan itu bahan berikutnya. Oke teman, udah mulai kalis teman, udah mulai kalis. Kita masukkan garam teman. Garam ini sebanyak 90 gram. Untuk ukurannya teman-teman, garam itu per kilonya kita pakai 15 gram. Kemudian ini teman-teman ya, margarin teman-teman, ini kita pakai sebanyak 600 gram. Per kilonya saya pakai 1 gram, dan ada sedikit, ini ada SP-nya kurang lebih 3 sendok teh ya namanya. Ini untuk pelembut teman-teman, untuk menambah supaya rotinya itu lebih cenderung mengembung ke atas teman dan kokoh ya. Jadi tujuannya SP itu teman, supaya dia lebih kokoh, lebih lembut dan lebih melembung ke atas ya. Jadi kalau roti itu kepingin besar ya, kepingin melembung atas ya, pakai SP teman-teman, tapi jangan banyak, cukup sekilonya kita pakai 1 sendok teh. Oke, kita lanjut dengan menyalakan teman-teman. Ini teman, ini kita nanti setelah kalis teman ya, setelah kalis bercampur semua baru kita angkat. Tanda-tandanya kalis itu teman ya,
Kalau sudah kelihatan mengkilat, adonannya mengkilat, terus kelihatan halus dan di pinggirnya itu sudah tidak nempel lagi ke dinding bak mesin ya. Nah, itu tanda-tanda kalis. Ya. Oke teman-teman, lanjut terus videonya. Tonton terus bagaimana prosesnya dan sampai terakhir bagaimana hasil rotinya, hasil dari kita bikin hari ini. Oke, lanjut terus teman-teman. Oke teman-teman, setelah sekian menit kita aduk dan rupanya ini sudah mulai mengkilat adonannya dan kita halus. Nah ini sudah pasti halus teman-teman. Nah, tapi kita cek dulu teman ya. Oke, kita cek dulu. Oke teman, ini sudah halus teman. Sudah halus teman ini. Ya. Jadi tanda-tanda halus teman ya sudah, kalau tarik begini sudah nggak putus ya. Sudah putus berarti itu tanda halus. Oke, kita sekarang mengangkat teman-teman berat ini. Kita gini ya. Kita boleh memberi tepung sekitarnya supaya tidak mudah lengket teman-teman. Kita bulatkan dulu ini. Kemudian kita tutup teman, ditutup plastik dan kita biarkan teman ya, kita biarkan ini sampai 15 menit atau sampai mengembang ini 2 kali lipat. Kemudian kita timbang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, lanjut terus. Oke teman-teman, ini setelah kita biarkan selama kurang lebih 15 menit, ini udah ngembang teman ya. Udah ngembang 2 kali lipat ini. Ini adonannya bagus sekali. Ini sudah apa ya, sudah jadi teman-teman ini. Jadi teman-teman, sebenarnya roti itu dari proses teman-teman ya. Kita bukan dari proses saja, proses. Oke, ini kita tempesin dulu sedikit begini ya. Dulu sedikit ya, anginnya sedikit keluar. Kemudian kita tabur-tabur sedikit tepung dan lengket. Kemudian ini teman kita timbang. Ini timbangan teman, kita pakai seberat 90 gram teman-teman ya. Seberat 90 gram. Oke, kita mulai menimbang teman. Ini potong-potong sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gram. Karena timbangannya ini gram-graman teman, saya pakai timbang 2 kali. Yang penting ketemu beratnya teman, 90 gram. Banyak ya, kita untuk membentuknya teman-teman ya, untuk membentuknya bisa seperti ini ya, kita putar-putar seperti ini ya, teman-teman ya, kita putar-putar seperti ini kalau untuk membulatkannya ya. Nah, kemudian kita bentuk begini teman. Tapi kalau kita sudah mahir teman, kita nggak perlu, kita langsung gini aja teman ya, gini teman. Jadi gini teman ya, cara untuk membulatkannya teman.
itu kita tekan ya, kita tekan begini, itu antara jari kelingking teman, ini kelingking ya, dengan jangan ibu jari teman, begini ya. Ya, kalau cuma gini-gini teman, itu sampai sore nggak akan bisa bulat, tapi harus begini teman. Jadi begini, posisinya begini teman. Jadi cara mulakannya itu antara kelingking sama ibu jari itu bekerja begini teman, sambil menekan-menekan. Ini teman. Tekan dulu. Ini tujuannya ditutup teman-teman, supaya permukaan roti itu tidak kering teman-teman, biar tetap bagus. Oke teman-teman, setelah ini ya kurang lebih 15 menit kita tutup ya, kemudian kita tata seperti ini. Kita santai aja teman-teman, tatanya pelan aja. Kemudian kita gilas sama ini, kita gilas satu-satu. Kemudian kita ini teman-teman yang kita bikin sendiri ya. Jadi ini irot coklat ya, kita bikin sendiri. Itu sebagai isi dalamnya teman-teman. Kita bisa ini teman. Nih, tangan kita sudah bersih teman-teman ya. Kemudian ini ada irot keju teman-teman ya. Sama irot keju juga. Kita buat isinya teman-teman ini. Kemudian ini pakai blueberry, jadi kita seperti ini teman. Setelah itu kita bentuk bulat biasa teman, kita gini ya, kemudian kita bulatkan seperti ini, sederhana ya. Kalau dia punya teman, tangan bisa akan pegangnya teman, tangan tidak harus ya, jadi gini, lebih begini. Seperti ini teman ya. Nanti lihat teman setelah dia jadi gimana dia roti ini, dia ngambang tinggi. Oke, kemudian kedua ini teman, kita iris tapi tidak putus namanya, tidak putus ini teman. Ini. Lagi ini teman ya, nanti kita lihat nanti terakhirnya. Oke, tonton terus videonya supaya Anda tahu bagaimana hasil terakhir rotinya. Ini teman-teman, sebentar lagi, ini hanya butuh waktu kurang lebih setengah jam lagi teman-teman. Ini kita sudah open ya, ini jadinya setelah kita bentuk tadi. Ini ada yang bulat ya, ada yang bentuk bulat juga, ada ini kita bikin digulung teman-teman, ini digulung. Nah, digulung. Jadi
kita lihat sebentar bagaimana hasilnya. Tonton videonya terus supaya Anda tahu bagaimana hasil dari yang kita bikin tali roti ini. Oke teman-teman, dilanjut. Mantap. Rotinya mantap. Ini teman-teman, lihat nih. Oh, tadi dengan kecil. Nah, kita open teman-teman. Seru banget teman-teman. Nih teman-teman, lihat nih. Mantap loh, montok kan? Mantap banget. Ini teman-teman sahabat semua, hasil roti kita hari ini montok. Ini teman-teman hasilnya hari ini teman-teman, lihat begitu bagus teman-teman. Tuh teman-teman, lihat tuh. Ini teman-teman hasilnya hari ini. Tuh teman-teman. Ya, terbayangkan dengan kecil tadi setelah selesai teman-teman, sangat montok teman-teman. Oke,
Oke teman-teman, setelah kita kerja tadi, akhirnya roti yang kita bikin sudah selesai teman-teman. Ini ada 100 dus. Ya, tunggu pemiliknya menjemput. Nah ini teman-teman, ya isinya. Kita akan coba teman-teman ya. Saya akan coba buka satu. Ini kebetulan ada lebih. Saya akan coba satu ini. Kita lihat bagaimana rotinya nih teman-teman. Rotinya mantap banget kan? Oh mantap sekali teman-teman. Sekarang kita coba teman-teman. Kita buka isinya teman-teman. Kita buka ini teman-teman. Lihat. Kita lihat ini teman seratnya roti teman-teman ya. Oh sangat bagus sekali teman-teman. Empuk sekali. Tuh teman-teman. Inilah hasil yang kita bikin tadi. Dan seperti ini rotinya nih si tiga rasa. Jadi ini kita nanti dimakan aja teman-teman. Makan aja. Oke, dan sisanya teman-teman tadi kita bikin roti gulung teman-teman. Seperti ini roti gulungnya ini. Nah ini kita bisa titip ke toko-toko teman, warung-warung. Oke, itu teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua. Sekian, sampai jumpa kembali di lain kesempatan dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.